Assalamualaikum sobat, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Salam sehat dan sukses selalu buat sobat semua. Amin ya robbal alamin. Kembali saya di sini coba akan mereaction sebuah video viral dari Ning Umi Laila dan Gus Anas, teman-teman. Dan banyak sekali yang ingin mengetahui siapa sebenarnya Gus Anas ini. Profil dan sepak terjang Gus Anas yang masih banyak belum diketahui publik, teman-teman. Hingga setelah menikah, Ning Umi menyesal melihat kejadian ataupun momen pernikahan. Kenapa Ning Umi menangis dan menyesal dalam pernikahannya? Mari kita simak videonya, teman-teman. Heboh dan mulai dipiralkan banyak media sosial nama Gus Anas yang mendadak ramai dibicarakan banyak orang. Usai dirinya secara resmi menikah dengan penceramah muda milenial Ning Umi Laila yang cukup mengejutkan. Ini bukan sekedar kisah cinta, tapi ini adalah cerita tentang ilmu dan dakwah, sholawat serta takdir yang akhirnya bertemu dalam satu akad nikah yang didambakan banyak orang. Lantas siapa sebenarnya Gus Anas dan mengapa pernikahan ini begitu cepat dan menyita banyak perhatian? Apa yang membuat dua pendakwah muda ini dipertemukan dalam satu ikatan suci yang membuat jutaan orang patah hati? Hingga Buya Yahya menegaskan hal penting terkait ini. Selengkapnya, mari menyimak sampai selesai agar tidak salah paham. Inilah sosok Gus Anas Hidayatullah yang menjadi perhatian luas masyarakat setelah resmi menikah dengan Ning Umi Laila, seorang pendakwah muda milenial yang dikenal lembut dan tegas dalam dakwah pada 17 Januari 2026. Yang dimana pernikahan ini tidak hanya menyatukan dua insan, tetapi juga menyatukan dua jalan dakwah yang saling melengkapi. Gus Anas yang lahir di Gresik, Jawa Timur tahun 2000, sejak kecil tumbuh dalam lingkungan religius dan pesantren yang membentuk karakter keilmuan, akhlak dan kecintaannya pada dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Riwayat pendidikan Gus Anas dimulai dari Pondok Pesantren Sunan Kalijogo, Surabaya, yang menjadi tempat ia mendalami ilmu agama dan tradisi pesantren. Kemudian melanjutkan pendidikan tinggi di UIN Sunan Ampel, Surabaya, jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir yang menjadi landasan akademik dakwahnya hingga saat ini. Salah satu ciri khas Gus Anas adalah kiprahnya di dunia seni religi. Ia dikenal sebagai vokalis grup Banjari yang menghadirkan seni sholawat yang hidup di kalangan pesantren dan majelis. Melalui Banjari, Gus Anas berdakwah dengan cara yang menyejukkan, menghadirkan sholawat sebagai media cinta kepada Rasulullah, sekaligus sarana mendekatkan generasi muda kepada agama. Sebentar, teman-teman. Jadi Gus Anas ini teman dari Ning Umi Laila sejak kecil. Setelah sebelumnya Ning Umi Laila banyak sekali dijodohkan dengan Habib Zaidan dan yang lainnya. Nah, sekarang ternyata jodoh Ning Umi adalah temannya sendiri di suatu majelis. Jadi Gus Anas ini sudah lama bergabung ataupun bersama dengan Ning Umi Laila sewaktu dari kecil, teman-teman. Dia pun lulusan sekolahnya hampir sama dengan Ning Umi Laila, yaitu dari UIN Sunan Ampel dan juga pondok pesantren yang sama dengan Ning Umi Laila. Tapi yang belum banyak tahu adalah gimana sepak terjang dia dan juga siapa kedua orang tua dari Gus Anas ini. Oke, kita lanjutkan. Suara dan pembawaannya membuat sholawat tidak hanya menjadi lantunan, tetapi juga pesan dakwah yang hidup.
Pernikahan Gus Anas dengan Ning Umi Laila menjadi perhatian publik karena keduanya sama-sama dikenal sebagai figur dakwah. Ning Umi Laila sendiri dikenal luas melalui ceramahnya yang lugas, berani, dan penuh hikmah. Banyak masyarakat melihat pernikahan ini sebagai pertemuan dua insan yang disatukan oleh visi dakwah dan keilmuan, bukan semata popularitas. Prestasi Gus Anas tidak selalu diukur dengan gelar atau penghargaan formal, melainkan dari konsistensi dalam berdakwah, kontribusi di dunia keilmuan Al-Quran, seni sholawat, serta keteladanan hidup sederhana. Kini bersama Ning Umi Laila, Gus Anas menjadi simbol pasangan muda Islami yang menyeimbangkan ilmu dakwah, seni, dan rumah tangga dalam satu perjalanan ibadah, yang dimana sebuah pernikahan bukanlah akhir dari perjalanan dakwah, tetapi justru menjadi awal ibadah yang panjang yang akan menjadi sebuah contoh dan bukti bahwa jodoh orang baik adalah orang yang baik pula. Nah, di dalam Al-Quran disebutkan orang baik-baik itu laki-laki baik untuk perempuan baik-baik, perempuan baik-baik laki-laki baik. Itu apa? Umumnya begitu. Artinya begini, itu pendidikan bagi kita. Kalau memang engkau menginginkan orang baik, maka berusahalah engkau menjadi orang baik. Pendidikannya gitu. Kalau pengen mancing itu selera ikan yang kau pancing, jangan selera dirimu. Mentang-mentang seneng bakso pedas, mancing ikan pakai bakso sambal, nggak diterima sama ikan. Kalau engkau pengen mancing laki-laki yang soleh, ya anak perempuanku yang soleha, anggap saja yang belum soleha. Kalau kamu ingin memancing laki-laki soleh, berusahalah untuk menjadi soleha. Ketemu judulnya nanti. Kenapa? Kalau dirimu belum soleha, menginginkan orang soleh itu teramat jauh. Karena dia pun juga yang soleh menginginkan yang soleha. Di saat dirimu tidak soleha, jauh. Biarpun ada orang yang menikah, yang satu solehah, yang satu tidak soleh, mungkin. Akan tapi umumnya begitu. Ini pendidikan bagi siapapun yang ingin mencari pasangan, itu harus paham makna at-tayyibuna lit-tayyibat. Kalau laki-laki baik itu untuk perempuan yang baik, maka ketahuilah laki-laki baik untuk perempuan yang baik. Maka wahai perempuan, berusaha untuk menjadi baik agar dapat laki-laki baik. Ada ayatnya, at-tayyibatu lit-tayyibin. Perempuan baik untuk laki-laki baik. Jika engkau menghendaki perempuan baik itu, baru benah diri, baru boleh mendapatkan dia. Ngelamar baru dianggap. Mengelamar kamu belum benah diri, siapa kamu? Kan gitu. Nah, ya. Kalau mertuamu ya nggak mau, nah benah diri, oke, baru nanti itu. Biarpun pada kenyataannya nanti ada pernikahan ternyata baik tidak ketemu baik. Nah, nanti ada contoh baik dengan baik baginda Nabi SAW dengan Sayyidat Aisyah, Sayyidah Khadijah, oke. Ada Nabi Lut, Nabi Nuh. Suami baik, istri tidak baik. Itu contoh. Artinya apa? Jika engkau menjadi suami kok ternyata punya istri tidak baik, tidak boleh berubah menjadi tidak baik karena istri tidak baik. Tetap bertahan dengan kebaikan seorang suami. Sama, tiba-tiba ada seorang wanita di bawah naungan ketidakbaikan Firaun, istrinya seorang soleha. Ayo, istri Firaun seorang yang soleha. Artinya mungkin sekali seorang wanita yang baik di bawah naungan seorang laki-laki tidak baik. Artinya begini, itu pendidikan bagi kita. Kalau memang engkau menginginkan orang baik, maka berusahalah engkau menjadi orang baik. Pendidikannya gitu. Dari kisah Gus Anas dan Ning Umi Laila, kita belajar bahwa ilmu, akhlak, dan visi dakwah adalah pondasi utama dalam pembangunan rumah tangga. Bahwa pasangan hidup bukan hanya teman bahagia, tetapi juga partner menuju ridhonya. Semoga pernikahannya diberi keberkahan usia, keluasan rezeki, dan istiqomah dalam dakwah, menjadi keluarga yang menyejukkan umat, menghidupkan sholawat, dan menebarkan ilmu serta keteladanan yang melahirkan generasi yang mencintai Al-Quran, Rasulullah, dan perjuangan Islam yang penuh hikmah. Sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa pernikahan yang diberkahi bukan tentang seberapa sempurna pasangan kita, tetapi tentang kesediaan dua insan untuk saling belajar, saling menguatkan, dan saling menjaga iman. Ketika cinta dibangun di atas niat karena Allah, maka kebersamaan bukan hanya tentang dunia, melainkan tentang berjalan bersama menuju ridhonya.
Oke teman-teman, itulah videonya yang dimana sepak terjang Gus Anas ataupun profil dari Gus Anas dari awal sampai akhir ya. Setelah Ning Umi Laila banyak sekali dijodohkan dengan yang lainnya, tokoh-tokoh besar yang lainnya, ternyata jodoh Ning Umi Laila adalah teman dekatnya sendiri teman-teman, bahkan dari kecil. Nah, dalam momen kebahagiaan ini ada satu penyesalan ataupun kesedihan dari Ning Umi Laila, yang dimana beliau menyesal ataupun bersedih karena sang ayah almarhum ayahanda Ning Umi Laila yang sudah meninggal tidak hadir dalam momen kebahagiaan Ning Umi Laila, dan sebagai wakilnya adik kandung yang mewakili ayahnya tersebut. Itu yang menjadi kesedihan dalam momen kebahagiaan Ning Umi Laila tersebut teman-teman. Dan ternyata sepak terjang ataupun profil Gus Anas itu orang yang baik sejak kecil ya teman-teman. Kebersamaan dengan Ning Umi Laila, kecintaannya pada sholawat, hingga dipercaya menjadi vokalis di grup Banjari ya, yang mengisi siar-siar sholawat, menjadikannya dia akhirnya lebih dekat lagi dengan Ning Umi Laila hingga akhirnya menikah ya. Jadi banyak sekali para fans dari Ning Umi Laila yang dulu menjodoh-jodohkan dengan Habib Zaidan ataupun yang lainnya, sepertinya patah hati dengan gebrakan dari Ning Umi Laila di tahun 2026 ini. Semoga pernikahan mereka langgeng sampai akhir hayat teman-teman. Oke, terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.